Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Tidak semua penderitaan muncul tanpa alasan. Tidak semua salib terasa berat karena Tuhan ingin menghukum. Banyak kali kita sendiri yang menolak rahmat yang tersembunyi di balik penderitaan itu, menutup hati, dan tidak menyadari bahwa cara kita menghadapi salib bisa menentukan apakah kita akan menemukan damai atau tetap terbebani. Padre Pio memahami hal ini melalui pengalaman rohani yang panjang. Ia melihat bagaimana jutaan orang memikul salib dalam kehidupan sehari-hari, baik salib kecil seperti kesulitan rumah tangga, maupun salib besar seperti penyakit, kemiskinan, atau kehilangan orang yang dicintai. Banyak yang mengeluh, merasa lelah secara rohani, bahkan putus asa. Namun, di balik itu semua, Tuhan menunggu hati yang siap menerima rahmat. Bayangkan seorang ibu yang setiap malam menjaga anaknya yang sakit, seorang ayah yang menghadapi kegagalan dalam pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, seorang nenek yang merawat cucu-cucu sambil menahan sakit fisik. Semua memikul salib mereka sendiri. Tetapi seringkali mereka melakukannya dengan hati tertutup tanpa menyadari bahwa penderitaan itu bisa menjadi sumber mukjizat dan rahmat. Ia sering mengatakan kepada anak-anak rohaninya, "Jangan menolak salib yang Tuhan berikan. Peluklah dengan kasih, dan engkau akan melihat jalan keluar yang tidak pernah kau duga. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang diterima dengan hati terbuka, menjadi sarana penyucian dan berkat." Renungkan ini sejenak. Setiap orang memikul salib berbeda-beda, tapi satu hal yang sama. Tuhan ingin hati kita terbuka. Hati yang menolak akan merasa hancur. Hati yang menerima akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan arah yang jelas. Salib yang diterima dengan iman menjadi jalan menuju pembebasan rohani, perlindungan, dan berkat yang tersembunyi. Kini, bayangkan salib Anda sendiri, rasakan beratnya, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menolaknya, mengeluh, atau memeluknya dengan hati terbuka? Padre Pio mengajak kita untuk memilih hati yang terbuka, karena hanya melalui penerimaan iman, salib yang berat sekalipun dapat menjadi cahaya yang menuntun kita dan orang-orang di sekitar kita menuju rahmat yang tak terduga. Seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, penyakit, atau kehilangan, hati kita dipenuhi ketakutan. Kita memohon kepada Tuhan untuk meringankan beban, tetapi bukannya damai, kita merasa semakin terhimpit. Kita melihat salib sebagai hukuman, bukan sebagai sarana rahmat. Padre Pio mengajarkan bahwa cara kita menerima salib menentukan bagaimana rahmat itu bekerja dalam hidup kita. Ada 3 sikap yang sering dilakukan umat Katolik tanpa sadar yang justru menutup pintu berkat ketika menghadapi penderitaan. 3 sikap sederhana yang mungkin Anda lakukan sekarang, yang mengubah salib menjadi beban yang menghancurkan, alih-alih menjadi sarana penyucian dan kekuatan. Ketika salib diterima dengan iman, itu membuka jalan bagi mukjizat rohani dan bahkan fisik. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda penuh penderitaan yang tak kunjung usai? Kehilangan pekerjaan, seseorang yang dicintai menderita sakit, rumah tangga dipenuhi konflik, anak-anak jarang mengikuti misa ekaristi. Anda berdoa, menangis, memohon pertolongan, tetapi seakan doa Anda tidak sampai. Apakah ini karena iman Anda lemah? Tidak, ini karena cara Anda menghadapi penderitaan belum benar, belum selaras dengan kehendak Tuhan. Pada suatu sore di San Giovanni Rotondo, seorang wanita datang kepada Padre Pio dengan beban yang begitu berat. Ia merawat suaminya yang sakit parah dan anak-anaknya yang menghadapi kesulitan.
Ia berdoa tanpa henti, menangis, memohon kepada Tuhan untuk meringankan penderitaan mereka. Namun Padre Pio menatapnya dengan mata yang dalam, seakan menembus jiwanya, dan berkata, "Anakku, engkau memandang salib sebagai musuh, bukan temanmu. Engkau menolak rahmat yang ingin Allah berikan melalui penderitaan ini." Wanita itu terdiam, hatinya penuh pertanyaan. "Padre, tetapi saya berdoa setiap hari. Saya berusaha." Ia menangis. Padre Pio kembali menjawab dengan lembut, "Doamu sampai, tetapi hatimu menutup pintu rahmat. Salib ini bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyucikanmu dan mempersiapkanmu menerima berkat yang lebih besar." Disinilah inti pelajaran rohani ini. Salib yang diterima dengan iman bukan hanya meringankan penderitaan, tetapi membuka kekuatan yang tidak terlihat bagi jiwa kita. Ketika Anda menolak, ketika Anda mengeluh dan meratap tanpa menyerahkan diri, salib itu berubah menjadi beban yang mengekang. Padre Pio mengajarkan umatnya bahwa menerima salib berarti menempatkan hati di tangan Tuhan dengan ketundukan dan kepercayaan total. Rahasia pertama dalam menghadapi salib dengan iman adalah kesadaran hati saat menerima penderitaan. Banyak orang menghadapi kesulitan, tetapi hati mereka dipenuhi rasa takut, kebencian, atau frustrasi. Mereka menolak penderitaan, berharap agar Tuhan menghapusnya segera, tanpa belajar dari proses itu. Padahal setiap penderitaan adalah sarana Tuhan untuk menyucikan hati, memperkuat iman, dan mendekatkan kita padanya. Padre Pio sering mengamati anak-anak rohani yang datang kepadanya, menangis dan menjerit karena beban hidup mereka, dan berkata dalam hati, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi?" Ia melihat bahwa masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi pada sikap hati mereka sendiri. Ketika kita menolak salib, kita menolak rahmat. Ketika kita menerima dengan iman, bahkan air mata dan penderitaan menjadi sarana berkat yang tak terlihat. Seorang pemuda datang kepada Padre Pio dengan luka hati yang dalam karena orang tuanya bercerai. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Ia mengadukan semua penderitaannya, namun Padre Pio menatapnya dan berkata, "Anakku, engkau menutup hatimu. Dan oleh karena itu engkau tidak melihat tangan Tuhan yang menuntunmu. Terimalah salib ini sebagai teman, bukan musuh." Pemuda itu mulai belajar menerima, bukan melawan. Setiap hari, ia meneguhkan hati untuk melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan untuk pertumbuhan rohani. Dalam beberapa bulan, hatinya dipenuhi kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Dan ia mulai menemukan cara membantu orang lain dengan pengalamannya sendiri. Inilah bukti bahwa salib yang diterima dengan iman menjadi kekuatan, bukan beban. Padre Pio menekankan, kesadaran hati bukan hanya menerima penderitaan, tapi juga menyadari bahwa Tuhan hadir di setiap momen itu. Ketika Anda menatap kesulitan, Anda harus melihat bukan sekedar rasa sakit, tetapi tangan Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Mazmur bab 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Rahasia di sini adalah iman yang sadar. Tuhan ingin Anda tunduk sepenuh hati, agar setiap penderitaan menjadi sarana pertumbuhan dan berkat. Rahasia ini terlihat jelas dalam kisah seorang wanita yang merawat ibunya yang sakit parah. Ia menangis setiap hari, meratap, dan merasa tidak sanggup. Padre Pio mengajarkannya untuk memandang penderitaan itu sebagai panggilan, sebagai kesempatan untuk membaktikan hidup bagi ibunya dengan cinta dan kesabaran. Dalam beberapa minggu, beban hati wanita itu terasa ringan, dan kesehatan ibunya mulai membaik. Keajaiban ini bukan kebetulan.
Itu terjadi karena hati wanita itu mulai menerima salib dengan iman, bukan menolaknya. Sekarang, cobalah refleksikan salib Anda sendiri. Apa yang selama ini membuat Anda putus asa? Apa yang membuat Anda ingin menyerah? Padre Pio mengundang kita untuk menghadapi semua itu dengan iman, dengan hati yang sadar bahwa setiap penderitaan memiliki tujuan ilahi. Dengan kesadaran ini, setiap doa yang Anda panjatkan, setiap air mata yang jatuh, menjadi jalan menuju rahmat Tuhan. Rahasia kedua dalam memikul salib dengan iman adalah kerendahan hati dan penyerahan diri yang sejati. Menerima penderitaan bukan berarti pasrah setengah hati atau pura-pura kuat. Ini adalah penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Tanpa ketundukan hati yang tulus, salib akan terasa berat dan rahmat yang seharusnya mengalir akan terhalang. Padre Pio sering menegaskan bahwa hati yang rendah adalah kunci untuk membuka rahmat dalam penderitaan. Ia menekankan bahwa Allah ingin kita menempatkan diri sepenuhnya dalam tangan-Nya, menyerahkan masa lalu, luka, rasa sakit, dan ketakutan kita, agar setiap penderitaan menjadi sarana pembentukan rohani. Suatu kali, seorang pria datang kepada Padre Pio dengan kegagalan usaha yang membuatnya terpuruk. Ia berdoa setiap hari, tetapi merasa seolah Tuhan diam. Padre Pio menatapnya dengan lembut dan berkata, "Anakku, engkau menolak menyerahkan hatimu. Engkau memegang semua beban sendiri, tanpa menyerahkan satu pun kepadaku. Tidak heran engkau merasa lemah." Pria itu terkejut. Ia selalu berpikir bahwa doa yang ia panjatkan sudah cukup. Namun Padre Pio mengajarkannya bahwa penyerahan hati adalah tindakan iman yang lebih penting daripada banyak kata atau ritual doa. Ia mulai belajar menyerahkan ketakutannya, melepaskan kontrol, dan membiarkan Tuhan bekerja. Dalam beberapa minggu, peluang tak terduga mulai muncul. Hutang lama dilunasi, pelanggan baru datang, dan ketenangan hati muncul. Padre Pio menekankan bahwa kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Ketika Anda menempatkan diri di tangan Tuhan dengan rendah hati, setiap penderitaan menjadi sarana transformasi, bukan sekedar beban. Dalam Matius bab 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Padre Pio juga mengajarkan, penyerahan diri harus diiringi dengan tindakan cinta untuk sesama. Tidak cukup hanya menanggung salib sendiri. Kita harus mengubahnya menjadi berkat bagi orang lain. Padre Pio juga menekankan doa sebagai sarana penyerahan diri. Tidak hanya kata-kata yang penting, tetapi niat hati dan sikap penyerahan. Ketika engkau memohon, jangan hanya berkata, tetapi katakan dengan jiwa, "Tuhan, aku menyerahkan semua ini kepadamu. Lakukanlah sesuai kehendak-Mu." Ia mengajarkan bahwa doa yang disertai penyerahan hati membuka rahmat yang sebelumnya tertutup. Mazmur bab 46 ayat 2 berkata, "Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan." Rahasia ini menegaskan bahwa penyerahan diri bukan berarti kehilangan kendali, tetapi menempatkan kendali dalam tangan Tuhan yang benar-benar mengetahui apa yang terbaik. Renungkanlah salib Anda sendiri. Apa yang membuat Anda menolak menyerahkan beban itu? Apakah itu rasa sakit, keputusasaan, atau keinginan untuk mengontrol? Padre Pio mengundang kita untuk belajar menyerah kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Biarkan setiap penderitaan menjadi sarana penyucian hati dan pembentukan karakter rohani. Rahasia ketiga dalam menghadapi salib dengan iman adalah membawa penderitaan dengan kasih bagi orang lain. Salib
tidak hanya tentang Anda sendiri. Ketika diterima dengan hati yang tulus, salib menjadi sarana berkat bagi keluarga, tetangga, dan bahkan orang yang tidak Anda kenal. Padre Pio menekankan bahwa penderitaan yang dipikul dengan kasih adalah doa yang paling berkuasa di hadapan Allah. Banyak orang berdoa untuk meringankan beban mereka, tetapi tetap menutup hati terhadap orang lain. Mereka menuntut kelegaan, tetapi tidak melihat kesempatan untuk menyalurkan kasih melalui penderitaan itu. Padre Pio mengingatkan, salib yang diterima dengan kasih membuka pintu rahmat tidak hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi mereka yang kau cintai, dan bahkan bagi dunia. Suatu hari, seorang ibu datang kepada Padre Pio dengan air mata yang tak henti-hentinya. Ia merawat anaknya yang sakit kronis, suaminya yang kehilangan pekerjaan, dan orang tuanya yang renta. Ia merasa tidak sanggup menanggung semuanya. Padre Pio menatapnya dan berkata, "Anakku, jangan biarkan salibmu menjadi beban yang menghancurkan. Bawalah dengan kasih, dan engkau akan melihat mukjizat muncul dari setiap penderitaan." Wanita itu mulai belajar menyalurkan cintanya melalui penderitaan. Setiap doa yang ia panjatkan untuk anaknya, setiap perhatian yang ia berikan untuk suaminya, setiap sabar yang ia tunjukkan kepada orang tuanya, menjadi saluran rahmat yang luar biasa. Dalam beberapa minggu, kesehatan anaknya membaik, peluang kerja suaminya muncul, dan orang tuanya merasakan ketenangan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari salib yang diterima dengan iman dan kasih. Padre Pio mengajarkan bahwa penderitaan yang dipikul dengan kasih memperkuat doa. Doa yang dilakukan hanya untuk diri sendiri seringkali terbatas. Tetapi ketika Anda membiarkan salib Anda menjadi sarana berkat bagi orang lain, doa itu menjadi doa yang disertai kekuatan surgawi. Yesus sendiri menunjukkan teladan ini di kayu salib. Ia menanggung penderitaan bukan hanya untuk keselamatannya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kita bisa melihat contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah yang menghadapi krisis keuangan memilih untuk tetap bekerja dengan sabar dan berdoa bagi anak-anaknya. Alih-alih mengeluh atau menyalahkan Tuhan, ia membawa salib itu dengan kasih, dan perlahan pintu rezeki terbuka. Pelanggan baru datang, proyek lama membuahkan hasil, dan keluarga menemukan kedamaian. Padre Pio juga mengajarkan praktik sederhana. Setiap kali menghadapi penderitaan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membawa ini dengan kasih untuk orang lain? Biarkan setiap detik kesakitan menjadi doa bagi mereka yang membutuhkan, bahkan bagi mereka yang tidak bisa membalas. Inilah doa yang paling disukai Tuhan, doa yang selaras dengan hati Kristus yang penuh kasih. Mazmur bab 41 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan menolong dia pada waktu kesesakan." Rahasia ini menegaskan bahwa membawa salib dengan kasih adalah pintu menuju berkat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar Anda. Renungkan salib Anda sekarang. Bagaimana Anda memikulnya? Apakah hanya untuk diri sendiri? Atau apakah Anda membiarkan kasih mengalir melalui penderitaan itu? Padre Pio mengajak kita semua untuk mengubah perspektif. Penderitaan bukan sekedar beban, tetapi jalan menuju berkat yang melimpah ketika diterima dengan iman dan kasih. Rahasia besar berikutnya, dalam memikul salib dengan iman adalah kekuatan doa yang tulus dan konsisten. Padre Pio selalu menekankan bahwa doa bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah jembatan rohani antara hati kita dan kehendak Tuhan. Salib yang diterima dengan doa yang benar menjadi sumber perlindungan, kesembuhan,
dan mukjizat yang nyata. Seringkali Anda merasa lelah atau putus asa ketika berdoa. Anda merasa doa Anda tidak didengar, padahal Tuhan selalu hadir. Masalahnya terletak pada cara Anda berdoa. Apakah Anda berdoa dengan hati yang terbuka? Apakah Anda menyerahkan penderitaan dengan iman? Ataukah Anda tetap menutup diri dan memendam rasa sakit? Padre Pio mengajarkan bahwa doa yang disertai penerimaan salib membuka aliran rahmat yang tak terbatas. Ada kisah nyata seorang pria yang datang kepada Padre Pio dengan hati yang hancur. Anaknya pergi meninggalkan rumah, keluarganya dalam kesulitan, dan penyakit mulai menggerogoti tubuhnya. Ia berdoa setiap hari, tetapi seakan tidak ada jawaban. Padre Pio menatapnya dengan lembut dan berkata, "Anakku, engkau berdoa dengan mulut, tetapi hatimu menolak salib yang engkau pikul. Engkau menutup diri dari rahmat yang sudah tersedia." Padre Pio kemudian mengajarkan pria itu cara berdoa yang benar. Setiap permohonan dipanjatkan sambil menyerahkan penderitaan dengan iman, membuka hati bagi kasih Tuhan, dan memohon agar setiap beban digunakan untuk kebaikan. Dalam waktu beberapa minggu, mukjizat mulai muncul. Anaknya kembali pulang dan aktif di gereja. Kesehatan membaik, dan keluarga merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Padre Pio juga mengingatkan bahwa doa dan penderitaan yang diterima dengan iman bersatu menjadi kekuatan rohani yang dahsyat. Setiap air mata, setiap detik kesabaran, setiap tindakan cinta dalam menghadapi penderitaan menjadi doa yang membawa berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Ini adalah cara yang diajarkan Kristus di kayu salib. Penderitaan yang dipikul dengan hati yang tulus menjadi sarana keselamatan dan rahmat bagi banyak orang. Padre Pio mengajarkan doa praktis bagi mereka yang memikul salib berat. Sebelum berdoa, letakkan tangan di dada, pejamkan mata, dan serahkan penderitaan Anda kepada Tuhan. Katakan dalam hati, "Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu. Gunakan penderitaanku untuk kebaikan-Mu dan untuk berkat sesama." Dengan cara ini, doa menjadi lebih dari sekedar permohonan. Doa menjadi perpaduan iman, kerendahan hati, dan kasih. Setelah berdoa, rasakan hati Anda lebih ringan. Setiap penderitaan yang diterima dengan iman dan kasih menjadi jalan menuju berkat, perlindungan, dan kedamaian rohani. Setiap doa yang tulus mengalirkan rahmat yang sebelumnya tertutup, menguatkan hati, dan menyalurkan berkat bagi orang-orang yang Anda cintai. Jika doa ini menyentuh hatimu, tulislah di kolom komentar, "Tuhan, ajari aku menerima salib dengan kasih bersamamu." Biarlah doa sederhana ini menjadi penyerahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mazmur bab 55, ayat 23 berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, dan Ia akan memelihara engkau." Salib yang diterima dengan doa yang benar tidak lagi menjadi beban yang menekan, tetapi timbul sebagai perlindungan, kekuatan, dan sumber berkat. Sekarang, bayangkan hidup Anda ketika salib yang Anda pikul diterima dengan iman, disertai kerendahan hati, kasih bagi sesama, dan doa yang tulus. Setiap penderitaan menjadi sarana mukjizat. Penyakit yang lama, kesulitan keuangan, dan konflik rumah tangga mulai menemukan jalan keluar. Semua itu terjadi karena Anda mulai melihat salib bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman yang menuntun Anda kepada rahmat dan keselamatan. Padre Pio menegaskan, mereka yang berani memikul salib dengan iman, yang menerima penderitaan dengan hati yang terbuka, dan membiarkannya menjadi berkat bagi orang lain, akan melihat pintu-pintu surga terbuka bagi mereka. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Kini saatnya merenungkan salib yang Anda pikul dalam hidup. Apa yang membuatnya terasa berat?
Apakah rasa sakit, kekecewaan, atau rasa takut menahan Anda? Tuhan mengundang Anda untuk melihat setiap penderitaan sebagai sarana rahmat, bukan sekedar beban. Terimalah salib dengan hati terbuka. Serahkan semua rasa sakit dan ketakutan Anda kepada Tuhan. Biarkan rahmat-Nya mengalir melalui setiap detik penderitaan Anda. Bawalah salib itu dengan kasih, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Dengan setiap tindakan cinta, doa, dan kesabaran, Anda membuka pintu bagi berkat yang tak terlihat. Padre Pio selalu menekankan bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Bahkan salib yang paling berat, ketika diterima dengan iman, menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani, perlindungan keluarga, dan berkat yang tak terlihat. Ia berkata kepada anak-anak rohaninya, "Setiap penderitaan yang kamu pikul adalah undangan untuk melihat wajah Tuhan, untuk menguatkan imanmu, dan untuk memperluas kasih-Mu bagi sesama." Bayangkan diri Anda sendiri memikul salib yang selama ini terasa berat. Rasakan tekanan dan beban itu, tetapi sekarang bayangkan juga rahmat yang mengalir setiap kali Anda menerima salib itu dengan iman. Bayangkan kedamaian yang datang ketika hati Anda terbuka sepenuhnya. Bayangkan bagaimana kesabaran, penyerahan diri, dan iman yang teguh mengubah setiap kesulitan menjadi berkat. Ingatlah pesan Padre Pio ini. Mereka yang memikul salib dengan iman, yang menerima penderitaan dengan hati terbuka, dan membiarkannya menjadi berkat bagi orang lain, akan melihat pintu-pintu surga terbuka bagi mereka. Dan ia selalu menekankan satu hal. Cara kita menghadapi salib menentukan apakah kita akan melihat berkat atau hanya penderitaan. Saat Anda melangkah kembali ke kehidupan sehari-hari, bawa semua yang telah Anda pelajari hari ini dalam hati. Terimalah setiap salib, hadapi setiap kesulitan, dan percayalah bahwa Tuhan bekerja di setiap detik hidup Anda. Biarkan iman Anda menjadi perisai, penyerahan diri menjadi pedang, dan kesabaran menjadi jalan menuju cahaya. Percayalah bahwa setiap salib yang diterima dengan iman adalah jembatan menuju berkat yang tak terbatas, jalan menuju damai, dan tanda kasih Tuhan yang selalu menyertai Anda. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.